Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiuni Akbar. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqamat ketiga, yaitu ikhlas, tawakal, mahabbah, dan muraqabah. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sufi Healing. Oke, langsung saja ke materi. Maqamat yaitu adalah tingkatan para sufi untuk mencapai kedekatan kepada Tuhan. Dan di sini saya akan menjelaskan maqamat ketiga. Dan maqamat ketiga sendiri ada empat, yaitu ikhlas, tawakal, mahabbah, dan muraqabah. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, suci, jernih, dan tidak tercampur oleh kotoran apapun. Jika ada kotoran yang mencampurinya, maka itu bukan ikhlas. Jadi diibaratkan ikhlas itu seperti air yang bening, yang jernih, dan jika ada kotoran sekecil apapun yang masuk, maka itu tidak dinamakan ikhlas. Dan ikhlas juga berkaitan erat dengan amal dan niat dan amal. Jadi ketika kita akan melakukan suatu amal, suatu perbuatan, itu harus diniati dengan ikhlas, rasa ikhlas. Misal ketika kita mau menolong orang lain, mau memberikan suatu ke orang lain, maka perlulah kita berniat ikhlas agar kita tidak mengharapkan imbalan pada orang lain tersebut. Dan ketika kita beribadah, bersedekah juga, itu juga harus dilandasi dengan ikhlas. Nah, jadi pada dasarnya ikhlas adalah kondisi ketika kita akan melakukan perbuatan, suatu amal itu didasari dengan niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan apapun dari orang lain, jadi murni hanya karena Allah. Dan di sini karena ikhlas itu juga masuk ke maqamat, ada 4 tingkatan ikhlas dalam maqamat. Yang pertama yaitu ikhlas karena mengharapkan balasan di dunia. Yaitu ikhlas ini yaitu ikhlasnya orang-orang yang biasa. Maksudnya orang-orang yang belum mencapai tingkatan tertinggi. Seperti contohnya ketika orang manusia rajin membaca Al-Waqiah, rajin sholat duha, dia masih mengharapkan aku membaca Al-Waqiah, aku rajin sholat duha itu supaya aku dapat rezeki banyak, supaya dapat uang banyak. Nah, itu namanya ikhlas, tapi masih mengharapkan suatu. Ini tingkat paling dasar. Nah, yang kedua yaitu ikhlasul abidin, yaitu ikhlasnya orang-orang yang beribadah. Nah, di sini ikhlasnya itu seperti orang yang melakukan suatu amal itu karena ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan pahala, dan ketika menjauhi larangan itu karena takut dengan dosa atau siksa neraka. Jadi ketika mau beramal itu karena ketika aku beramal aku masuk surga, ketika mau menjauhi larangan, ketika aku menjauhi ini supaya tidak masuk neraka. Jadi seperti contohnya ibadah dengan rajin, tapi ya dia tahu kalau itu ibadahnya itu niatnya itu biar masuk surga gitu. Dan ketika menjauhi maksiat itu karena dia itu takut pada neraka. Itu ikhlas tingkat kedua. Nah, ikhlas tingkat ketiga yaitu ikhlasnya orang yang cinta, ikhlasul muhibbin. Nah, di sini orang ikhlas tingkat ketiga ini yaitu orang yang melakukan suatu amal, suatu ibadah, suatu amal apapun itu tidak mengharapkan surga, meskipun dia tahu kalau dia akan mendapatkan surga ketika melakukannya. Dan ketika menjauhi larangan itu bukan karena takut neraka, tapi karena murni dia itu karena Allah. Nah, jadi seperti contoh ya, itu ada sufi wanita yang pada zaman dahulu itu bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, jadi beliau itu ketika dia itu benar-benar cinta kepada Allah, saking cintanya,
Dia itu ketika mau sholat, mau zakat, mau puasa atau apapun beribadah, itu dia nggak mengharapkan surga. Dia murni ibadah itu karena cintanya kepada Allah, ikhlasnya, rasa ikhlasnya pada Allah. Jadi dia nggak mikir, wah aku harus sholat rajin, aku harus zakat, aku harus naik haji atau harus beribadah biar masuk surga. Enggak, dia benar-benar ikhlas, benar-benar cintanya pada Allah itu menjadikan dia itu niatnya itu berbeda. Dan dia ketika menjauhi larangannya, dia tidak melakukan maksiat, tidak mencuri, tidak menjelek-jelekan orang lain atau maksiat apapun, itu bukan karena takut neraka, tapi karena ikhlasnya dia dan cintanya dia kepada Allah. Nah, itu ikhlas tingkat ketiga. Ikhlas tingkat terakhir yaitu sebelum itu ikhlas tingkat ketiga ini memang seperti itu, namun ada rasa perbedaannya dari tingkat terakhir ini, yaitu rasa dia ketika melakukan perbuatan itu masih memiliki kesadaran bahwa semua itu kehendak dia sendiri. Nah, kalau yang keempat yaitu ikhlasul arifin, yaitu ikhlas yang benar-benar sama seperti tadi yang ketiga, benar-benar enggak mengharapkan surga, enggak takut neraka, tapi murni karena ikhlasnya kepada Allah dan benar-benar ikhlas. Namun perbedaannya, orang yang di tingkatan ke ikhlasul arifin ini, dia itu menyadari bahwa segala tindakan, segala amal, segala perbuatan yang dilakukan dirinya itu bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang sebelumnya itu karena dia yakin, oh ini karena aku sendiri, aku melakukan semua ini karena aku. Namun yang terakhir ini, yang keempat ini, itu dia meyakini kalau semua perbuatan terpuji yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya itu murni karena Allah, bukan karena dia. Nah, itu perbedaannya. Nah, ya, jadi itu tadi 4 ikhlas, tingkatan ikhlas tadi. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu juga di feeling kan tentang terapi juga. Jadi ikhlas itu makomat dan bisa juga digunakan untuk terapi, untuk penyembuhan gangguan mental. Jadi ada namanya itu terapi ikhlas, kuantum ikhlas. Jadi banyak juga gitu ikhlas digunakan untuk terapi-terapi untuk menyembuhkan beberapa gangguan-gangguan mental. Oke, yang selanjutnya adalah materi yang selanjutnya adalah muraqabah. Tawakal. Ya. Tawakal yaitu artinya menyerahkan segalanya itu kepada Allah. Tawakal itu lebih ke pasrah. Namun dilakukannya itu ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi tawakal itu adalah kesadaran di mana seorang setelah melakukan usaha itu dia pasrah pada Allah, dia menyerahkan semua hasil itu kepada Allah. Itu yang dinamakan tawakal. Nah, tawakal itu juga sangat penting karena ketika kita berusaha itu tidak serta-merta hanya karena usaha kita sendiri. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin, tapi juga harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita berusaha untuk apapun, melakukan apapun, jika tidak bertawakal, itu bisa berakibat buruk karena dia merasa ini usahaku, aku harus berhasil, aku harus sukses, harus gini. Nah, jika dia tidak tawakal, maka ketika usahanya itu gagal, usahanya itu tidak terjadi, dia akan hancur, dia akan ngedown. Andai kan jika dia tawakal, jadi misal dia itu berusaha semaksimal mungkin, lalu dia bertawakal, jadi dia tuh ada keyakinan, oke lah ternyata usahaku hanya sampai segini saja. Ketika hasilnya tidak sesuai, maka aku yakin ini yang terbaik buat aku. Tapi jika hasilnya sesuai, dia akan sangat senang sekali. Jadi pentingnya tawakal itu dalam kehidupan kita itu seperti itu. Nah, tawakal juga bukan berarti kita itu pasif, kita itu pasrah saja. Kita apa-apa kayak mau apapun aku pasrah aja, aku menyerahkan semuanya aja kepada Allah, biarlah itu mengalir. Bukan seperti itu yang saya maksud. Jadi tawakal itu ya kita awali dengan usaha. Kita mau apa, pengen apa, mewujudkan apapun, kita usaha terlebih dahulu, berusaha semaksimal mungkin. Setelah semuanya dilakukan, lalu kita akhiri dengan bertawakal. Kita
pasrah, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah agar hati kita tenang. Nah, yang sekarang materi yang ketiga yaitu mahabbah. Nah, ya mahabbah yaitu artinya cinta Allah kepada Rasul, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, dari sini itu juga yang saya bahas yaitu cinta kita sebagai manusia kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini itu yang dimaksudkan bukan hanya sekedar cinta kita menyukai Allah atau hanya sekedar rasa cinta kita, tapi ada dorongan spiritual akibat cinta tersebut. Jadi ketika kita sangat mencintai Allah, rasa cinta kita itu hanya kepada Allah, maka kita juga akan cenderung melakukan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang positif untuk Allah. Jadi seperti contoh tadi, seorang sufi perempuan yaitu Rabi'ah Adawiyah, dia itu mahabbahnya sudah sangat besar kepada Allah. Saking cintanya, dia sudah ketika mau ibadah, ketika menjauhi larangan Allah itu bukan karena ingin surga, bukan hanya takut neraka, tapi karena Allah, hanya Allah semata. Karena cintanya itu hanya untuk Allah. Ada dorongan spiritual, ada rasa cinta untuk Allah, semua yang ada dirinya itu hanya untuk Allah. Bahkan Rabi'ah Adawiyah juga itu memutuskan untuk tidak menikah karena rasa cintanya itu hanya untuk Allah. Jadi mahabbah ini sangat penting juga bagi kita untuk kita tanamkan pada diri kita, untuk agar kita semakin dekat kepada Allah. Kita juga akan semakin rajin untuk beribadah, dorongan spiritual kita juga akan semakin maju. Dan intinya, ketika kita mencintai sesuatu, kita pasti akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu tersebut, dan kita pasti akan berusaha untuk dekat kepada sesuatu itu tersebut. Nah, sama halnya dengan mahabbah ini, cinta kepada Allah. Itu sangat penting karena ketika kita cinta kepada Allah, kita akan selalu berusaha dekat dengan Allah, kita akan menjalankan perintah-perintahnya, kita akan sering beribadah, dan kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Oke, yang selanjutnya adalah muraqabah artinya yaitu kita selalu merasa diawasi Allah, kita selalu merasa dekat dengan Allah. Jadi muraqabah itu makom masuk juga setelah ikhlas, setelah tawakal, setelah mahabbah. Dan muraqabah ini makomat ketiga terakhir. Nah, muraqabah ini artinya itu tadi. Dan kenapa kok pentingnya kita menanamkan sifat muraqabah itu? Karena jika kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dekat dengan Allah, maka kita akan takut ketika akan melakukan maksiat, ketika kita akan mencuri, berbohong, memukul orang lain. Kita masih ada rasa, oh Allah ada di dekatku, Allah itu ada di sisiku, aku dekat dengan Allah, Allah melihatku, Allah tahu apapun perbuatanku. Maka kita akan merasa takut, kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Nah, dan sekarang di zaman-zaman ini itu sebenarnya semua manusia itu juga tahu kalau dia itu juga diawasi Allah, Allah itu selalu berada di dekatnya. Namun keyakinan itu tidak ditanamkan pada hatinya, jadi dia itu tetap maksiat, tetap melakukan perbuatan-perbuatan tercela, meskipun dia tahu kalau Allah itu mengawasinya, selalu dekat dengannya. Nah, jadi kita harus menanamkan muraqabah ini ke dalam hati kita, pikiran kita, keyakinan kita, agar apa? Ketika kita akan melakukan maksiat, kita akan takut. Ketika kita akan berbohong, kita akan takut. Nah, dan juga pentingnya muraqabah dari diri kita itu juga kita merasakan aman di setiap perjalanan, di setiap situasi, di setiap apapun kita akan merasa aman. Karena apa? Karena Allah itu berada di dekat kita, Allah berada di sisi kita, Allah selalu mengawasi kita. Jadi rasa aman itu muncul, kita tidak merasakan sendirian, ada Allah yang selalu bersama kita. Jadi itu juga merupakan hal penting untuk
Muraqabah itu untuk ditanamkan ke diri kita. Di intinya muraqabah sangat penting. Tidak hanya kita ketahui kalau kita hanya diawasi Allah, tapi kita juga tanamkan pada diri kita. Kita itu bersama Allah, kita dekat dengan Allah. Allah selalu berada di sisiku, Allah selalu mengawasiku. Aku akan merasakan tenang dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Aku ada dengan Allah. Dan jika kita akan melakukan suatu perbuatan negatif atau kita akan melakukan maksiat, maka kita akan takut ketika akan melakukan maksiat tersebut. Oke, sekarang selesai kesimpulannya dari keempat nakama tersebut, dari ikhlas, tawakal, muraqabah, dan mahabbah dan muraqabah itu sangat penting untuk kita tanamkan pada diri kita dan juga bisa menjaga kesehatan mental kita juga. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.